Jin BTS jujur tentang seberapa menakjubkan dirinya sebagai rekrutan baru Angkatan Darat. Jin BTS baru-baru ini duduk untuk diwawancarai dengan W Korea. Ia menyinggung beberapa topik terkait akhir masa wajib militernya. Salah satunya adalah fakta bahwa ia diangkat menjadi asisten instruktur latihan, sebuah kesempatan yang hanya diberikan kepada mereka yang menunjukkan kecakapan fisik yang luar biasa selama masa pelatihan. Mengingat syarat untuk menjadi seorang anggota adalah memasukkan 18 atau lebih dari 20 tembakan, menyelesaikan lari sejauh 3 km dalam waktu 12 menit 30 detik dan lulus uji kebugaran tempur militer. Itu merupakan kehormatan besar bagi idola K-pop tersebut. Meskipun ia tidak memulai latihannya di tingkat atletik yang tinggi, ia akhirnya mencapainya melalui kerja keras. Ia bahkan menjadi salah satu rekrutan baru yang secara konsisten meraih skor tertinggi dalam lari. Awalnya, sulit bagiku untuk berlari sejauh 3 km dalam waktu 15 menit, tapi aku perlahan-lahan menjadi bugar karena aku berlatih lari setiap hari. Saat aku masih menjadi rekrutan baru, aku selalu finish di peringkat teratas. Aku kira aku bisa naik pangkat menjadi prajurit elit karena aku telah membangun stamina untuk menyelesaikan lari sejauh 3 km. Ia mengaitkan staminanya yang mengagumkan dengan karirnya sebagai penyanyi. Ketika ditanya apakah ia akan menjadi tentara elit tanpa pengalaman menari berjam-jam, ia menjawab, "Aku rasa tidak, karena ia tidak terlahir atletis, ia mampu meningkatkan kesehatannya secara ekstensif dengan tampil sebagai idola K-pop. Aku biasanya mudah lelah dan aku bukan orang yang atletis," kata Jin. Setelah menjalani tugasnya di ketentaraan, ia menyadari dirinya menjadi jauh lebih bugar. "Menjadi seorang prajurit memang meningkatkan staminaku," kata Jin. Jin diberhentikan dari militer 12 Juni 2024 setelah bertugas selama 18 bulan. Di sisi lain, Jin menentang norma gender dengan menggunakan rok di pemotretan terbarunya. Jin BTS telah membuat internet heboh dengan menentang stereotip gender melalui pemotretan terbarunya. Selama bertahun-tahun, BTS telah menarik perhatian karena membuktikan bahwa mode tidak mengenal gender, dan banyak anggotanya yang terlihat mengenakan rok untuk jadwal dan pemotretan mode, dan Jin tidak terkecuali. Setelah kembali dari dinas militernya, Jin telah dijadwalkan dan sibuk. Pada tanggal 16 Juli, editorial baru dari Jin dengan W Korea dirilis, dan bersama dengan wawancara, Jin mengukuhkan statusnya sebagai worldwide handsome dengan beberapa foto yang menakjubkan. Tapi, ada beberapa gambar yang benar-benar menonjol bagi penggemar karena Jin terlihat mengenakan rok. Dalam gambar, Jin mengenakan kaos hitam polos dan perhiasan sederhana, tetapi netizen memperhatikan bahwa di luar celananya ia mengenakan rok lilit. Meskipun sudah bocoran awal bulan ini, netizen akhirnya bisa melihat langsung pakaian Jin dan tidak bisa bosan melihatnya. Tanda bahaya, pendapat jujur Jin tentang hal yang membuat hubungannya berakhir. Kini, setelah BTS menyelesaikan wajib militernya, ia kembali menjadi sorotan publik dan memberikan wawancara keduanya setelah menyelesaikannya dengan majalah Weverse. W Korea mewawancarai Jin, membahas masa lalu, masa kini, dan masa depan. Pewawancara bertanya kepada Jin, seiring bertambahnya usia, ada saat-saat ketika kamu mulai mempertimbangkan kembali apa arti teman. Seorang psikolog mengatakan bahwa persahabatan adalah pencapaian terbesar dalam hidup. Mereka menambahkan, kami mendengar bahwa kamu menjaga hubungan dekat dengan beberapa teman yang telah mengenalmu sejak kecil. Apakah kamu terkadang berharap punya lebih banyak teman? Jin menjelaskan bahwa ia punya hubungan dekat dengan para anggota BTS dan teman-teman non-selebriti dan itu sudah cukup. Ia merasa puas dengan hubungannya dan ingin fokus menghargai persahabatan tersebut daripada menjalin persahabatan baru. Aku yakin aku sudah punya cukup banyak teman dekat. Aku punya anggota BTS dan juga orang-orang yang aku temui secara rutin. Meskipun aku kadang-kadang bertemu teman-teman lain, sulit untuk sering bertemu mereka karena mereka tinggal jauh dan punya kehidupan yang sibuk. Aku juga tidak secara aktif berusaha mencari lebih banyak teman karena aku ingin memastikan bahwa aku memberikan perhatian yang cukup kepada teman-temanku saat ini. Aku cocok dengan mereka dan aku senang dengan hubunganku dengan mereka. Pewawancara melanjutkan dengan pertanyaan lain mengenai hubungan. Jin ditanya, kapan kamu merasa bahwa seseorang telah melewati batas dalam suatu hubungan? Ia menjelaskan bahwa ia menarik batasan mengenai orang-orang yang menyakiti dan tidak sopan ketika berbicara dengan orang lain. Ketika seseorang mengatakan sesuatu yang menyakitkan dan menyinggung sesuatu, ada orang yang menggunakan ekspresi yang merendahkan orang lain di tengah percakapan. Aku mungkin menahan diri sekali atau dua kali, tapi sangat sulit bagiku untuk menghadapi orang-orang seperti itu. Aku memilih untuk tidak melanjutkan hubungan dengan orang-orang seperti itu, kata Jin.
Sebelumnya dalam wawancara tersebut Jin mengaku, tentu saja aku kadang-kadang marah, tapi aku yakin tidak ada gunanya menyimpan amarah. Hidup ini ada pasang surutnya, jadi masuk akal untuk segera bangkit dari keterpurukan secepat mungkin. Demikian pula, Jin terus maju dan tidak lagi menjalin hubungan dengan orang-orang yang bermasalah. Sebelumnya, Jin memperkenalkan teman-teman non-selebritinya kepada ARMY melalui serial dokumenter Disney Plus BTS Monument Beyond the Star. Dalam episode serial dokumenter Disney Plus BTS Monument Beyond the Star, sebagian kecilnya berfokus pada waktu pribadi Jin bersama teman-temannya. Kita diperkenalkan dengan kelompok teman non-selebriti yang telah ia miliki sejak sebelum debut. Rombongan itu melakukan perjalanan berkemah, mereka menyiapkan segala sesuatu sebelum beristirahat dan berbincang-bincang. Jin mengungkapkan bahwa ia telah membakar dirinya sendiri dan itu menyakitkan, jadi mereka menyarankan untuk mengompresnya dengan es. Ketika ia mengakui bahwa ia terlalu malas, seorang teman menggodanya untuk menahannya. Ia menjawab, aku mencoba menahannya ketika ligamenku robek, dan teman itu membalas, aku rasa bukan seperti itu cara kerjanya. Jin mengungkapkan bahwa saat ligamennya robek, ia tidak akan tahu dan mendapatkan perawatan yang tepat kalau bukan karena teman-temannya. Mereka membawanya ke dokter dan kini jarinya telah pulih berkat mereka. Jin mengatakan, aku berusaha untuk bertahan tapi teman-temanku menyuruh ke dokter. Temannya mengatakan, tentu saja itu bagus. Jin mengatakan, dokter bilang ligamenku robek, kalau aku coba bertahan pasti parah banget. Teman Jin mengatakan, kalau begitu kamu tidak akan bisa menggunakan jarimu. Salah satu temannya khawatir orang tua Jin akan menyalahkannya atas cedera yang dialami Jin. Jin mengungkapkan bahwa ibunya sangat menyukai temannya, Gunhan. Temannya mengatakan, kau sudah bilang pada orang tuamu kalau aku tidak ada sangkut pautnya dengan ini kan? Tolong, aku yakin ibumu tidak menyukai Gunhan. Jin mengatakan, sebenarnya dia menyukainya. Temannya mengatakan, kamu gak akan kehilangan jarimu kalau nongkrong sama dia lagi. Ibu Jin diam-diam memuji Gunhan atas debut Jin di BTS. Ia berpikir bahwa kalau Jin lebih fokus pada studinya daripada bergaul dengan Gunhan, ia tidak akan debut. Jin mengatakan, tapi ibuku suka Gunhan. Dia yakin aku bisa debut karena aku sering nongkrong bareng dia, bukan karena belajar. Jin berbagi lebih banyak tentang persahabatannya dalam sebuah wawancara empat mata. Ia menjelaskan bahwa ia dan teman-temannya meluangkan waktu untuk satu sama lain, bahkan saat mereka sibuk. Ia cukup mempercayai mereka sehingga mereka terkadang nongkrong di rumahnya saat ia sedang bekerja. Jadi saat ia pulang, ia bertemu dengan mereka. Kami bertemu sekitar 6 kali seminggu kalau memungkinkan, sekitar 1 atau 2 kali seminggu jika kami terlalu sibuk. Saat aku bekerja, mereka akan nongkrong di rumahku sambil bermain game video dan menyapaku saat aku pulang. Saat aku keluar rumah, mereka nongkrong di antara mereka sendiri dan pergi. Aku kenal beberapa selebritas dan mereka semua mengatakan teman seperti itu jarang ada. Aku senang dan lega, kata Jin. Secara historis, Jin merupakan salah satu anggota BTS yang paling tertutup, jadi ARMY kaget melihat Jin mengungkapkan teman-teman non-selebritinya dalam serial dokumenter tersebut. ARMY senang mengetahui bahwa Jin dikelilingi oleh teman-teman yang hebat. Jin juga membagikan rahasia kebahagiaannya yang tak terduga. Pewawancara bertanya kepada Jin tentang kebahagiaan dan mendorong sang idola untuk menggambarkan momen-momen di mana ia merasakan kegembiraan. Apa saja hal momen yang membuat kamu bahagia? Bisakah kamu menggambarkan momen saat menjadi diri sendiri dan merasa nyaman serta gembira? Jin secara tak terduga mengungkapkan bahwa ia merasa paling bahagia saat ia tetap sibuk dengan pekerjaannya dan menjelaskan kenapa ia mulai bekerja lagi segera setelah ia keluar dari militer. Ia berharap dapat mempertahankan sentimen ini. Saat ini, aku merasa paling bahagia saat bekerja. Kita semua harus bekerja, jadi seseorang yang merasa bahagia saat bekerja akan menjadi orang yang benar-benar bahagia. Aku harap perasaan ini berlanjut selama mungkin, kata Jin. Pewawancara menjawab, kebahagiaan seringkali seperti menatap bintang yang jauh. Mereka bertanya, apakah kamu punya kata-kata untuk dibagikan kepada orang-orang yang merasakan hal yang sama? Jin mengungkapkan bahwa ia merasa senang saat membuat orang lain tertawa, jadi ia sering mencoba melakukannya. Ia juga merasa pikiran negatif menguras tenaga, jadi ia mencoba menghindarinya. Jin mengatakan, aku merasa senang saat orang-orang di sekitarku tertawa, itulah sebabnya aku berusaha membuat orang lain tertawa. Kesadaran ini muncul seiring berjalannya waktu. Aku percaya setiap orang punya jalannya sendiri menuju kebahagiaan. Pikiran negatif menguras tenagaku, kata Jin. Jin mengakhiri wawancara dengan mendoakan para penggemar agar hidup bahagia. Ia berkata, aku harap semua orang yang membaca wawancara ini hidup bahagia. Aku mendoakan kebahagiaan selalu untuk kalian semua. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.